out the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Dan kita doakan, sering sekali kita meminta dan mendoakan sesuai dengan kebutuhan dan juga kepantasan kita, tetapi Tuhan mau melampaui itu semuanya. Amin Bapak Ibu ya. Dan di sini dikatakan Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang mau berjalan pada mil yang kedua bagi kita. Ini berarti bahwa Tuhan kita mau melakukan hal-hal yang lebih lagi bagi kita. Di dalam seperti dituliskan di dalam Matius 5:41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah pengajaran Tuhan kepada kita semua dan kita harus melaksanakannya. Tetapi tahukah saudara dan sadarkah kita bahwa Tuhan kita yang memerintahkan kita melakukan hal ini adalah Tuhan juga yang melakukan hal ini bagi kita? Tuhan tidak memerintahkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Haleluya ya. Ini tantangan bagi setiap anak-anak Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia katakan tadi, dan siapapun memaksa kau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, ini konteks, this context friend, ya. Kita dunia dengan surga. Mau menerima kita, inilah kau udah berdosa, gak pantas lagi, gak mau lagi bapakku itu, kan begitu, gak mau lagi. Sama seperti kita di sini, kalau ada yang bikin salah di sini, ya, gak mungkin lagi tuh, apalagi mungkin salah sama bapak Tobingnya kan, salah sama bapak Tobing, gak mungkin bapak Tobing itu minta maaf, maafkan aku. Saudaraku, bapak dunia ini buka pintu sama si Anto tadi. Dibukanya pintu saudaraku. Anakku datang dipeluknya saudaraku. Tadi sudah Bapak bacakan, gak layak dia saudara. Udah banyak dosanya. Gak layak. Tapi begitulah Bapak dunia aja ini. Kalau anaknya minta roti dikasih roti. Kan begitu firman kan? Gak mungkin anaknya minta roti, bapaknya kasih kalajengking katanya begitu. Iya kan? Kalau bapak kita orang kayak Pak beli NMAX pasti dikasih. Itu bapak dunia. Bapak surgawi saudaraku. Hah? Langsung begini dia. Bukan Superman. Bukan. Ya kan? Bukan seperti Naruto berjalan di atas air. Ya kan? Di atas jalan air tiba-tiba datang SpongeBob, masa air di dalam laut. Gimana ini teman-teman?
kasih Tuhan. Dia buka hati saudara. Makanya dia ketawa juga lagu jadi. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, inilah dia seperti apa yang dituliskan di dalam Wahyu kan? Dalam Wahyu 3. Aku mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membuka bagiku. Aku mau masuk makan bersama dengan keluarga ini, tapi tidak ada yang buka. Hari ini juga saudaraku, Tuhan Yesus buka hati kalau kita datang minta ampun kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah tertutup hatinya. Bapak dunia aja membuka hati kok sama anaknya. Dosanya itu udah berat sebenarnya bagi kita. Udah gak mungkin kita menerima. Udah gak layak, gak pantas. Tapi Tuhan selalu mengasihi anak-anaknya. Sama kita, Tuhan selalu baik. Maka katanya, semerah kermiji pun akan putih seperti salju. Ada kita seorang pembunuh di sini? Gak ada. Ada di sini kita melebihi seorang pembunuh? Gak ada, cuma Paulus. Tapi Paulus pun diampuni Tuhan Yesus. Apalagi kita, Bapak Ibuku. Inilah. Tapi sudah datang Yesus. Sudah dia terima Tuhan Yesus. Semuanya yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin tadi cari sama kita. Amin. Ya, Bapak Tuhan membuat ini cerita ini bukan kita supaya tersenyum. Tidak. Tapi dia bisa ansih jawatan Anda kepada kita. Kalau Tuhan Yesus berserta dengan kita. Haleluya. Bapak-bapak, satu menit ini kita menghayal. Ya, menghayal kita satu menit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih daripadamu Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati juga, Engkau berkati opung kami, Engkau berkati juga abang kami Tuhan semuanya Tuhan. Hari ini mendapatkan mukjizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Baiklah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sekarang satu meja bersama dengan makan anak-anak Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Kita yang menerima tubuh Kristus, mari katakan, "Saya ya Tuhan." Maka di dalam nama Tuhan Yesus kita tidak akan mati. Maka dalam nama Yesus kita tidak akan mati oleh kecelakaan. Amen. Kita tidak akan mati oleh sakit penyakit. Amen. Kita tidak akan mati dari jalan manusia. Amen. Kita tidak akan mati oleh kekutukan atau kuasa daripada kegelapan. Amen. Kita tidak akan mati oleh mara bahaya atau malapetaka. Amen. Kematian dibatalkan. Amen.
kehidupan dialirkan. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya dan menerimanya sepakat berkata, amin. Sekali lagi kita yang menerima tubuh Kristus, mari katakan, saya ya Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus dosa-dosa kita sudah diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kesalahan kita telah dilupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus hidup lama kita sungguh-sungguh berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima kehidupan baru dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kepastian keselamatan jiwa menjadi milik kita. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya dan menerimanya sepakat berkata, amin. Tuhan Yesus berkata bahwa roti yang diberikannya itu adalah dagingnya sendiri yang telah diberikannya untuk hidup dunia. Mari sama-sama kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus kepada kita yang percaya dan semua kita yang percaya menyambutnya dengan berkata, ya Tuhan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Katakan amin. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Katakan amin. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan tadi berkata bahwa kita yang menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus akan dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Kita yang percaya berkata, maka di dalam nama Tuhan Yesus, roh, jiwa, dan tubuh kita dihidupkan oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru dan seluruh pernapasan kita dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Jantung dan kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada penyumbatan pembuluh darah jantung di dalam nama Tuhan Yesus. Pankreas kita dihidupkan oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Lambung, usus, dan saluran pernapasan kita dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kita yang cuci darah di dalam nama Tuhan Yesus. Daging, otot, dan tulang kita dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Masa depan dan iman dan pengharapan dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Sukacita dan damai sejahtera kita dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kematian dibatalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan dialirkan. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sepakat berkata 3 kali amin. Amin, amin, amin. Sebab apa yang telah saya teruskan kepada saudara-saudari sekalian, sungguh telah saya terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti kira-kira seperti ini. Angkat rotinya saudaraku. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Pantaslah jika juga ikut mengucap syukur. Mari bersyukur Tuhan. Berkat mulai menjadikan kaya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kekasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita aminkan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia Allah Bapa, persekutuan penghiburan kuat kuasa, dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha datang. Tuhan Yesus menyebut kita umatnya yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita sama-sama berkata, amin.
Yesus hanya bagi Tuhan.